dan Polri terjadi di kota Ambon. Anggota TNI diduga dikeroyok oleh anggota polisi Polres Pulau Ambon dan memicu reaksi dari pasukan TNI Kostrad 135. Kejadian bermula saat perselisihan terjadi antara Kopral 2 Frejon Paliama yang merupakan anggota Satuan Kostrad 135 dengan beberapa anggota pasukan reaksi cepat Polres Pulau Ambon. Pengeroyokan terjadi di kawasan Jalan Dr. Sitanala, Batu Gantung, Kecamatan Nusa Niwe, Kota Ambon. Tak terima rekan mereka dipukuli, ratusan anggota TNI bersenjata kemudian mendatangi lokasi bentrokan yang menyebabkan daerah tersebut mencekam. Beberapa anggota TNI nyaris mengamuk di lokasi karena merasa tidak terima rekannya dikeroyok. Tentara itu lagi duduk, polisi semua itu PRC itu dong borong Pak. Dong borong, dong pukul dengan popor senjata baru angkat isi di dalam. PRC punya mobil, baru itu PRC semua rame-rame borong, pukul. Borong siapa itu? Pukul, borong tentara. Tadi itu tentara pakai baju loreng atau pakai baju loreng, dia dengan pakaian dinas lengkap. Pada saat dipukul, tentara lagi bikin apa? Tentaranya lagi duduk yang dia punya teman Pak. Ibu kira-kira berapa anggota polisi yang pukul ibu ya? Sekitar tadi ada semua anggota polisi ada sekitar lebih dari 10 orang kalau kira-kira dalam satu mobil PRC. Hingga berita ini diturunkan, polisi militer dari Kodam Patimura dan Provos dari Polda Maluku telah membubarkan kedua belah pihak yang bertikai. Selanjutnya, kasus ini akan diinvestigasi oleh masing-masing satuan. Dari Ambon, Maluku, Chris Belseran, TV One mengabarkan. Untuk ketiga kalinya, staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Suni Tanuwijaya, kembali diperiksa penyidik KPK dalam dugaan suap pembahasan Raperda reklamasi Teluk Jakarta. Dalam pemeriksaan hari ini, Suni diperiksa sebagai saksi atas tersangka Muhammad Sanusi. Penyidik KPK meminta keterangan Suni mengenai proses pembahasan Raperda reklamasi Teluk Jakarta. Suni mengaku hanya melengkapi berkas pemeriksaan dirinya sebagai saksi dalam kasus ini. Pemeriksaan Suni kali ini memakan waktu 4 jam. Usai dilakukan pemeriksaan, Suni membantah dirinya menjadi inisiator pertemuan antar Gubernur Ahok dengan pihak pengembang. Keberatan untuk 11,8 T tambahan kontribusinya benar Pak disampaikan. Memeriksa anggota Balegda DPRD DKI Jakarta, Ongen Sangaji. Ongen diperiksa sebagai saksi atas tersangka Arisman Wijaya yang merupakan presidir PT Agung Podomoro Land. Namun saat memasuki gedung KPK tidak banyak berkomentar yang diberikan Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI tersebut. Selain dua orang saksi yang diperiksa, KPK juga memeriksa tersangka Muhammad Sanusi sebagai tersangka dalam dugaan suap pembahasan Raperda reklamasi Teluk Jakarta. Pada pemeriksaan hari ini, Muhammad Sanusi dimintai keterangan mengenai fungsi tugas dan peran Sanusi di Balegda DPRD DKI Jakarta. Pemeriksaan lanjutan saya sebagai tersangka. Nanti detailnya Pak Krisna sebagai kuasa hukum. Belum, enggak. Lalu apa informasi terbaru dari pemeriksaan di KPK seputar dugaan suap pembahasan Raperda reklamasi Teluk Jakarta? Informasi akan disampaikan oleh Stefani Susanto yang berada dari gedung KPK. Sampai sore ini, apa informasi terbaru yang didapatkan dari gedung KPK, Stefani? Ya, selamat sore Divisi Sinta dan juga pemirsa. Benar sekali, hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil 3 pihak. Di antaranya ada staf khusus Gubernur DKI Jakarta Suni Tanuwijaya, yang kedua adalah salah satu anggota DPRD Ongen Sangaji, dan yang ketiga adalah tersangka Muhammad Sanusi. Dimana tadi memang benar setelah 4 jam diperiksa, Suni Tanuwijaya mengaku atau membeberkan ada setidaknya beberapa hal yang kami catat. Di antaranya pertama, memang Suni mengaku dia merupakan bukan inisiator yang menghubungkan Ahok dengan pengembang. Yang kedua adalah tidak ada sejumlah uang yang diberikan oleh Aguan kepada teman Ahok. Dan selain itu juga tadi salah satu yang kita lihat ada anggota DPRD Ongen Sangaji yang kami melihat sangat irit bicara, di mana tadi KPK juga membenarkan hari ini Ongen Sangaji diperiksa untuk tersangka Presiden Direktur PT APL Arisman Wijaya, di mana Ongen Sangaji ini ditanya pertemuannya seputar pertemuan beliau dengan salah satu petinggi yaitu Aguan.
Namun ketika kami mengkonfirmasi apakah benar ada pertemuan itu, Ongen nampaknya irit bicara dan tidak mengeluarkan statement sedikit pun. Namun jika kita melihat atau kita dapat mereview sedikit, sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi sudah sempat memanggil Ongen Sangaji dan ia ditanya sekitar 20 lebih pertanyaan, dan untuk kali ini sekitar 30 lebih pertanyaan dicecar KPK ke Ongen Sangaji, dan inti dari fokusnya adalah untuk mengetahui apakah ada pertemuan yang dilakukan Aguan dengan anggota DPRD yang seperti kita ketahui sudah beberapa kali dipanggil ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, selain itu juga ada tersangka Muhammad Sanusi yang tadi seperti sudah kami beritakan bahwa memang Muhammad Sanusi ini dipanggil. Tadi Suni Tanuwijaya juga menjadi saksi untuk Muhammad Sanusi. Dan berikut pemirsa, salah satu statement yang diberikan oleh kuasa hukum dari Muhammad Sanusi, Krisnamurti, seputar apa saja yang tadi dibicarakan. Berikut cuplikannya untuk Anda. Beberapa pertanyaan dari penyidik menyangkut masalah fungsi dan perannya di balik dahnya itu aja. Nah kan ya, lebih itu nggak ada lagi. Nggak ada pembahasan tentang pertemuan antara Aguan. Nggak ada. Termasuk dengan Richard. Nggak ada. Richard diperiksa karena katanya pernah bertemu dengan Arisman dan Sanusi. Nggak ada. Tapi jauh ini gimana terkait terkait pertemuan apa? Itu dengan Richard. Ya ada beberapa pertemuan tapi tidak membahas masalah raperda. Kan hanya membahas masalah kan bisnis properti aja. Dikonfrontir dengan Suni. Dikonfrontir dengan Suni nggak ada. Ya, Divisinta dan juga pemirsa, hingga saat ini semua saksi dari Suni Tanuwijaya, Ongen Sangaji dan juga Muhammad Sanusi sudah selesai menjadi pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikian informasi yang dapat kami langsung dari KPK. Kita kembalikan dulu ke studio. Terima kasih Stefani Susanto melaporkan dari Gedung KPK Jakarta. Dan pemirsa, kabar petang masih akan kembali dengan kabar dalam persidangan Tipikor Senin lalu. Jaksa memberikan transkrip pembicaraan antara Kasubdit Perdata MA Andri Tristianto dengan staf kepaniteraan Kosida.